Selamat pagi, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 219, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Silakan duduk. Kita akan mengaku keterbatasan, kelemahan melalui pengakuan dosa di hadapan Tuhan lewat pujian. Bukan dengan barang yang pernah kau membayar dosaku.
Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itulah berita anugerah daripada Tuhan. Nyanyi bangsaku dan bersukacita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan dasa kita atau 10 hukum Taurat yang bunyinya demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah Aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan Yesus meringkaskan ke-10 hukum Allah demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca mazmur secara berbalasan. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Berilah telinga akan doaku.
Daripadamulah kiranya datang penghakiman, bila Engkau menguji hatiku memeriksanya pada waktu malam. dan menyelidiki aku, Maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. tentang perbuatan manusia, Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Iya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita untuk menyambutnya dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan, hari yang Engkau kuduskan dan khususkan bagi kami untuk bersekutu denganmu, berjumpa denganmu di dalam persekutuan kami. Dalam ibadah kami pada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami semua sudah siap mendengar. Karena itu kuasailah kami, pimpinlah kami hamba-hambamu yang akan menyampaikan baik membacakan maupun menguraikan, maupun kepada jemaatmu yang rindu mendengarkan firman-Mu itu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang pertama terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan demikian. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak-budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergeliat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal Yakub itu terpeloncok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapanmu, makanya, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Lalu Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Bacaan yang kedua dari Roma
pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan, pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suatu suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Injil Matius pada pasal yang ke-14, ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Bunyi firman Tuhan demikian, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi dan Shalom. Apa kabar? Pasti baik dan luar biasa, karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kita yang diperkenankan oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema sudah ada di layar
yaitu tertolong karena anugerahnya. Kalau dibawa dalam bahasa ibu dari Toraja atau kita orang Toraja, makariman pelanna kamasokananna puang matua. Saudara-saudara, menurut hemat saya dan memang itu adalah menjadi kenyataan bahwa kehidupan manusia terancam sejak dalam kandungan. Mengapa? Karena kita semua dikandung dan diperanakan dalam dosa. Itulah sebabnya tanpa kasih, tanpa pertolongan dan anugerah daripada Allah, manusia tidak akan dapat hidup atau menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Akan diliputi oleh kecemasan, kegelisahan, ketakutan, dan bahkan kematian. Dalam Kejadian pada pasal yang ketiga ayat yang ke-8 kita bisa lihat di sana bahwa ketika Allah berjalan di dalam taman itu, mereka bersembunyi karena mereka takut. Demikian pun juga di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, upah dosa ialah maut. Persoalan di sini ialah bagaimana supaya kita lepas dari situ dan bagaimana menghadapinya. Firman Tuhan menjelaskan misalnya dalam Mazmur yang kita baca berbalasan tadi, pemazmur datang memohon kepada Allah karena nyawanya terancam oleh musuh-musuhnya. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, pemazmur pasti akan mati. Tetapi karena pemazmur mengetahui bahwa Tuhan sumber kehidupan dan kehidupan itu sendiri, karena itu dia hanya datang kepadanya. Demikian pun di dalam Kejadian, di sana menggambarkan tentang betapa kelemahan keterbatasan dalam perjuangan manusia yang digambarkan oleh Yakub, sehingga ia memohon berkat dan akhirnya memperoleh pengalaman dalam pergumulan atau pergulatan itu dengan Allah sendiri yang sesungguhnya Yakub tidak tahu. Ia memperoleh nama baru yaitu Yakub menjadi Israel, pangkal paha yang sakit dan pemberian berkat. Sebentar kita akan lihat lebih jauh. Tetapi kita lanjutkan dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di sana mengisahkan tentang kekecewaan Rasul Paulus kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang tidak menjaga keistimewaannya sebagai keterpilihannya dengan masih percaya kepada hal-hal yang lain, bukan hanya kepada Allah dalam Yesus Kristus, yang sesungguhnya semua harus ditinggalkan ketika mereka dipilih, ketika mereka dipanggil dan mereka akan diutus untuk menjadi berkat. Tetapi kenyataan ialah bahwa mereka terpengaruh dengan kondisi dan situasi. Mereka tidak taat, mereka tidak takut pada Allah. Karena itu kekecewaan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan bisa juga tidak menutup kepada semua orang yang telah percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus masih dipengaruhi oleh hal-hal sehingga tidak mampu menempatkan diri baik di hadapan Allah maupun di tengah-tengah sesama. Karena itulah Allah menyatakan mujizat kasih-Nya melalui putra tunggalnya yang kita baca dalam Injil Matius pasal 14 tadi. Di sana tentang bercerita bagaimana belas kasihan Yesus terhadap orang banyak yang memang membutuhkan pertolongan dari Tuhan saja. Baik kepada mereka yang sakit disebutkan dalam bacaan kita tadi, mereka yang lapar. Dengan tindakan langsung Yesus melakukan penyembuhan serta memberi makan yang disebutkan adalah kurang lebih 5.000 orang. Karena yang dihitung di situ hanya laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak termasuk hitungan.
Dalam tulisan yang saya sebut di sini, kalau saya tidak jelaskan dulu, memang sulit-sulit menjawabnya, yaitu 5 tambah 2 kurang 5.000 sama dengan 12. Ini kalau tidak ada penjelasannya pasti bingung dari mana ini, atau mungkin ada yang mengatakan ini orang yang tulis ini tidak sarapan. Nah, saudara-saudara, Yakub yang dulunya mengandalkan kekuatan sendiri, kini ketika dia bergulat dengan orang yang tidak dikenal, yang tentu itu adalah Allah sendiri, berubah hidupnya, tindakannya dan pola pikirnya. Karena itu peristiwa yang terjadi mengandung makna dalam hidup dengan nama baru, yakni Yakub menjadi Israel, yang artinya bergumul bersama dengan Allah dan sesama manusia. Pangkal paha yang sakit menggambarkan Yakub tidak lagi mengandalkan kemampuan fisiknya, tetapi rohani. Ia tidak hanya berjalan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Berkat yang diperoleh dari orang itu artinya kelanjutan kehidupannya, kehidupan kita akan selalu dituntun oleh anugerah daripada Tuhan. Karena tanpa tuntunan anugerah Tuhan tidak akan mungkin kita bisa menikmati hidup dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hal yang dapat kita simak untuk kita pahami dan lakukan dalam perjalanan kehidupan kita dari bacaan ini. Yang pertama yang saya mau katakan ialah bahwa dalam keterbatasan, dalam kelemahan dan berbagai harapan kita, seperti yang dialami baik oleh Yakub dalam bacaan kita tadi, sang pemazmur maupun orang banyak akan selalu memperoleh kasih, berkat dan anugerah bagi yang berkenan kepadanya. Sekali lagi akan selalu mendapat berkat dari Allah dalam perjalanan kehidupan kita jika kita berkenan kepadanya. Persoalan di sini ialah bagaimana supaya kita berkenan kepadanya dan dituntun oleh Allah secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak pernah takut akan segala sesuatunya. Yang kedua, sebagai orang yang telah percaya atau sebagai umat Allah, harus selalu menyadari dalam kehidupan kita bahwa tanpa anugerah dari Allah hidup ini tidak akan berarti. Oleh sebab itu, kita senantiasa diharapkan untuk berpusat kepada Allah dalam Yesus Kristus, Kristosentris, dalam segala hal, dalam pikiran-pikiran kita, dalam ungkapan-ungkapan kita, dan amat terlebih di dalam tindakan kita. Kiranya semuanya berfokus pada Yesus. Yang ketiga dan terakhir yang saya lihat di sini untuk kita renungkan, ialah bahwa sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus, maka hal itu harus dipertanggungjawabkan. Yakni kita hidup dalam anugerah itu sendiri. Dan kita harus menjadi saksi serta memberitakan Injil kepada semua. Roh Kudus tetap menolong kita. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membawa persembahan syukur kita. Namun sebelum itu kita tetap diingatkan oleh firman Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat 393,
kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menghendaki hal itu kami selalu nyatakan. Karena memang kami layak bersyukur, karena anugerah-Mu selalu menjadi bagian hidup kami. Tanpa anugerah Tuhan kami tidak mungkin bersyukur dan tidak mungkin menikmati hidup. Terima kasih firman-Mu yang kami boleh renungkan di hari yang Kau kuduskan ini. Kiranya firman-Mu itu tetap menjadi bagian kehidupan kami semua. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kami. Kami kuat ataupun lemah, kami sehat ataupun sakit, kami susah ataupun gembira. Firman-Mu menjadi bagian hidup kami, karena anugerah keselamatan telah menjadi bagian kehidupan kami semua yang percaya kepadamu dan tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena itu meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam persekutuan kami, terlebih kami persekutuan jemaat-Mu yang ada di Sion Parepare di sini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena berbagai masalah-masalah. Tuhan kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, dan ingatkan yang lalai. Dan mungkin ada yang tetap sibuk Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan secara bersama-sama. Tuhan kiranya mampukan mereka, sehingga mereka mampu untuk menghadapi pergumulan dan tetap melakukan tugas panggilan dengan baik dan benar.
Negara yang kami cintai aman dan tenteram, kami pun juga hamba-hambamu akan melakukan pelayanan dengan tenang. Karena itu Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan. Berkati hamba-hambamu Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami selaku majelis jemaat-Mu, pengurus organisasi intragerejawi di jemaat Tuhan di sini. Dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami, Tuhan kiranya menuntun kami semua. Bapa di sorga, sekali lagi terima kasih atas perkenan-Mu kami menyembah-Mu, dan kiranya Tuhan tetap menolong kami dalam sepekan akan datang ini, dalam segala aktivitas, kesibukan-kesibukan kami, baik yang kami lakukan secara pribadi maupun bersama-sama. Kiranya semuanya itu menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, sempurnakan Bapa, karena kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Itulah petunjuk hidup baru. Kita berdiri, kita lakukan Kidung Jemaat 372. Ingin kau ikut Tuhan pikul saya. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabir. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Saudara-saudara, pergilah dan percayalah bahwa engkau tertolong hanya karena anugerahnya. Karena itu, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama-sama menyanyi Apa yang Dapat Memisahkanku. Dari kasih-Mu Tuhan,
Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Sidang Jumat yang kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Haleluya. Amin.